Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan. Saya Martina. Di sini kami akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan di sini kami juga akan menjelaskan beberapa hal mengenai pengambilan keputusan dan laporan-laporan manajemen. Pengambilan keputusan dan laporan-laporan manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan dan pengendalian, merupakan aktivitas fundamental yang biasa dilakukan oleh seluruh manajer. Tujuan-tujuan umum, maka manajemen akan berupaya mencapai tujuan tersebut melalui keputusan sehari-hari. Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pendekatan sistematis terhadap permasalahan melalui proses pengumpulan data menjadi informasi serta ditambah dengan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa tahap dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, tahap pemahaman, tahap perencanaan, tahap pemilihan, dan tahap implementasi. Tahap pemahaman, tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Selanjutnya, tahap perancangan. Tahap ini merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang diambil, sehingga diperlukan proses validasi dan vertifikasi untuk mengetahui keakuratan model dalam meneliti masalah yang ada. Selanjutnya, tahap pemilihan. Tahap ini dilakukan pemilihan terhadap di antara berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar ditentukan atau dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang dicapai. Tahap implementasi. Tahap ini dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perancangan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Selanjutnya yaitu pengaruh perilaku terhadap pengambilan keputusan. Ada 4 perilaku terhadap pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu nilai dianggap sebagai pedoman jika orang menghadapi situasi di mana harus dilakukan suatu pemilihan. Selanjutnya, kepribadian. Aspek kepribadian meliputi sikap, kepercayaan, dan kebutuhan individu. Itu kecenderungan mengambil resiko. Ada yang berani dalam mengambil resiko, ada yang di tengah-tengah, dan ada yang penuh pertimbangan. Disonansi kognitif, adanya rasa cemas pada pengambilan keputusan terhadap akibat dari keputusan yang diambilnya. Informasi yang berguna untuk perencanaan dan pengendalian. Informasi berbeda dengan data, yaitu informasi berguna bagi pengambil keputusan, sedangkan data tidak. Data hanyalah bahan mentah untuk menghasilkan informasi. Kegunaan informasi berasal dari pengaruhnya terhadap keyakinan manajer yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang relevan dengan proses pengambilan keputusan. Faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu fisik, emosional, rasional, praktikal, interpersonal, dan struktural. Fisik
didasarkan pada rasa yang dialami pada tubuh, seperti rasa tidak nyaman dan kenikmatan. Ada kecenderungan menghindari tingkah laku yang menimbulkan rasa tidak senang. Sebaliknya, memilih tingkah laku yang memberikan kesenangan. Selanjutnya, emosional didasarkan pada perasaan atau sikap. Orang akan bereaksi pada suatu situasi secara subjektif. Rasional didasarkan pada pengetahuan, orang-orang mendapatkan informasi, memahami situasi, dan berbagai konsekuensinya. Praktikal didasarkan pada keterampilan individual dan kemampuan melaksanakan. Seseorang akan menilai potensi diri dan kepercayaan dirinya melalui kemampuan dalam bertindak. Interpersonal didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada. Hubungan antara satu orang ke orang lainnya dapat mempengaruhi tindakan individu. Struktural didasarkan pada lingkup sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan mungkin memberikan hasil yang mendukung atau mengkritik suatu tingkah laku tertentu. Perangkat lunak untuk pengambilan keputusan. Perangkat lunak komputer telah dikembangkan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Perangkat lunak database membantu manajer untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk suatu keputusan dan memungkinkan manajer untuk melakukan query terstruktur atas informasi dalam database. Perangkat lunak pendukung keputusan dan perangkat lunak sistem ahli menyediakan bantuan dalam melakukan perhitungan dan menyediakan saran-saran ahli mengenai keputusan manajemen tertentu. Selanjutnya yaitu pelaporan kepada manajemen. Sistem pelaporan ke manajemen atau manajemen reporting system menyediakan informasi yang diperlukan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan aktivitas bisnis. Sistem pelapor manajemen dapat berupa sistem yang berdiri sendiri atau diintegrasikan dengan aplikasi sistem informasi akuntansi lainnya seperti sistem entry pesanan atau sistem pegadaan. Aplikasi manajemen reporting system bersifat bebas atau diskretionary, baik aplikasi maupun isi, waktu, atau format informasi yang dihasilkan tidak ditentukan atau diwajibkan oleh badan otoritas. Jenis-jenis laporan. Laporan terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama laporan perencanaan, bentuk keuangan atau non-keuangan. Yang kedua laporan pengendalian. Yang ketiga laporan operasional. Yang pertama laporan perencanaan, bentuk keuangan atau non-keuangan. Bentuk anggaran yang membantu manajer dalam mengalokasikan dan memperoleh sumber daya untuk perusahaan di masa yang akan datang. Laporan pengendalian. Laporan ini membantu manajer meyakinkan dirinya bahwa operasi berjalan sesuai rencana. Laporan ini mempunyai 2 elemen umum, yaitu yang pertama standar dan hasil sesungguhnya. Laporan operasional. Laporan ini membantu individu-individu dalam melakukan aktivitas operasional sehari-hari. Laporan operasional berfokus pada keadaan operasional sekarang. Pelaporan kepada manajemen sistem pelaporan merupakan hal yang penting untuk memandang laporan individu dalam konteks yang lebih besar dari keseluruhan sistem informasi yang dianggap bagian dari subsistem.
Sistem pelaporan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama sistem pelaporan horizontal dan yang kedua sistem pelaporan vertikal. Yang pertama yaitu sistem pelaporan horizontal, yaitu menghasilkan informasi untuk perencanaan dan pengendalian dalam fungsi-fungsi operasional yang terkait di perusahaan. Yang kedua yaitu sistem pelaporan vertikal. Sistem pelaporan vertikal yaitu membentuk arus ke bawah dan ke atas untuk informasi yang penting bagi perencanaan dan pengendalian. 11. Sistem pelaporan akuntansi pertanggungjawaban. Konsep akuntansi pertanggungjawaban menyatakan bahwa seluruh kejadian dalam lingkungan dapat ditelusuri ke pertanggungjawaban individu tertentu. Sebagai contoh, anggaplah sebuah perusahaan manufaktur harus membuang sejumlah barang jadi akibat masalah bahan baku di bawah standar. Konsep akuntansi pertanggungjawaban menyatakan bahwa individu tertentu harus bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut. Sebagian besar pelaporan manajemen melibatkan akuntansi pertanggungjawaban menyatakan bahwa setiap peristiwa ekonomi yang memengaruhi perusahaan adalah tanggung jawab manajer dan dapat dilacak ke masing-masing manajer. Selanjutnya, sistem profitabilitas. Pelaporan profitabilitas ini mencakup suatu sistem anggaran dan laporan pengendalian yang meliputi berbagai tingkat dalam bagan organisasi, di mana perencanaan laba merupakan konsep utamanya. Manfaat dari pelaporan profitabilitas adalah sebagai alat perencanaan dan alat pembantu dalam melakukan evakuasi. Sistem pelaporan organisasi merupakan komponen terpadu dari sistem informasi perusahaan. Sistem pelaporan akuntansi yang umum mencakup sistem pelaporan akuntansi keuangan, SPA biaya, SPA pertanggungjawaban, dan SP profitabilitas. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen. Ada beberapa prinsip manajemen yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu formalisasi pekerjaan, yang kedua tanggung jawab dan wewenang, yang ketiga jangkauan pengendalian, yang keempat manajemen dengan pengecualian. Yang pertama yaitu formalisasi pekerjaan, yaitu tujuannya adalah untuk menghindari suatu struktur organisasi di mana kinerja, kemampuan, dan eksistensi berkelanjutan perusahaan bertanggung pada individu tertentu. Yang kedua yaitu tanggung jawab dan wewenang. Prinsip tanggung jawab merujuk pada kewajiban individu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam organisasi bisnis, manajer mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang ke bawah melalui hierarki organisasi dari atasan ke para bawahannya. Jangkauan pengendalian. Jangkauan pengendalian, para manajer dengan jangkauan pengendalian sempit memerlukan laporan yang lebih terperinci. Sedangkan para manajer dengan tanggung jawab pengendalian luas beroperasi paling efektif dengan informasi yang lebih ringkas. Manajemen dengan pengecualian. Laporan-laporan harus mendukung manajemen dengan pengecualian melalui pemusatan perhatian pada perubahan faktor-faktor kunci yang menunjukkan gejala ada masalah. Perincian yang tidak perlu dapat mengalihkan perhatian ke fakta-fakta yang harus tidak ada laporan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan kami mohon maaf apabila ada atau terjadi kesalahan baik dari tutur kata maupun ucapan. Kepada Allah kami mohon ampun.
Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.